Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua hari Ahad sore waktu Belanda jam 3 sore jam 15 berarti di Indonesia jam 8 malam. Insya Allah akan ada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris. Manchester United akan menjamu Newcastle United. Seperti biasa sebelum pertandingan ada konferensi pers Erik ten Hag menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan dan tentunya juga memberikan beberapa update terkait dengan pertandingan tersebut. Langsung aja, kali ini gue ambil langsung dari manunited.com. Pertanyaan pertama ya, Hai Erik, saya pikir top skor saat ini di tim adalah Anthony dan Marcus Rashford. Apakah Anda percaya kalau Anda akan memiliki striker-striker atau goal scorer yang akan mencetak 20 gol musim ini? Dia mengatakan Erik ten Hag mengatakan, "Ya, saya percaya di dalam tim ini ada pemain-pemain yang akan mencetak gol. Mereka datang di posisi dan di bagian terakhir ini tentang bagaimana memberikan kebebasan kepada para pemain. Intuisi dan juga ruangan yang mereka harus ambil, kapan mereka memiliki feeling ya. Anda memiliki pemain yang tentu saja bertalenta. Anda punya potensi tersebut. Lalu tentu saja mereka akan mencetak gol, banyak gol. Saya pikir di dalam skuad kita punya pemain yang bisa mencetak banyak gol. Tetapi mereka juga harus dibagi karena kita punya banyak pencetak gol di beberapa departemen. Tapi saya pikir Anda juga harus memiliki sesuatu dari lini tengah dan juga lini belakang. Ini gue artikan dulu aja, gue rangkum, baru nanti akan gue kasih opini. Anda memiliki minggu yang sangat penting ini di Premier League dengan 3 pertandingan berturut-turut menghadapi rival yang berat. Apa perbedaan dari gol Scott McTominay di minggu tersebut? Erik ten Hag menjawab ya, saya selalu berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Dan spirit saat ini sangat bagus dan tentu saja itu akan mendorong spirit lagi ya dan menambah percaya diri di dalam skuad. Tapi selebihnya kita harus berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain dan kita akan melawan lawan yang tangguh. Tapi tentu saja kita juga menantikan hal tersebut. Mereka akan menjadi tes yang sangat bagus untuk kita ya. Karena skuad kita ini maju ke medan pertempuran kurang lebih demikian ya, dan itu akan memberikan energi. Seberapa tinggi Anda menilai Newcastle? Erik ten Hag menjawab, mereka melakukan dengan sangat baik. Saya pikir ini sebuah tim yang bisa bermain dengan intensitas yang tinggi dengan banyak energi, dan ini akan membuat mereka ini menjadi lawan yang tangguh. Kita tahu kita harus bermain di permainan terbaik ya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik. Ditanyakan, kita telah melihat beberapa kombinasi di lini tengah seperti Casemiro, Fred dan juga McTominay. Apakah Anda tahu apa pasangan yang paling kuat ya, siapa pasangan paling kuat di lini tengah? Erik ten Hag menjawab, sangat sulit untuk menjawab saat ini. Ketika mereka bermain lebih panjang ya, lebih lama secara bersama, ini yang sangat penting ya di dalam squad dan ini yang kita butuhkan. Artinya ketika mereka ini bermain bagus secara dalam jangka waktu yang lama. Saya pikir Fred bermain pertandingan yang bagus hari ini, artinya ketika menghadapi Omonia. Dan yang dia lakukan ini juga sangat baik ketika melakukan counter press. Dia memenangkan banyak bola, sepakat gue. Dia tidak beruntung ya, dia tidak mencetak gol. Tapi
itu merupakan pergerakan yang sangat baik dari Fred dan juga headernya. Itu adalah impact yang dia harus berikan ke tim. Tapi saya pikir kita memiliki beberapa kombinasi di lini tengah dan ini juga tentang keseimbangan. Jadi saya sangat happy dengan 4 pemain kita ya, dan saya harap mereka akan terus berkembang. Marcus Rashford mungkin mencetak 4 gol ketika menghadapi Omonia. Apa yang bisa Anda katakan tentang penampilan dia? Dia melakukan banyak hal bagus, tapi akhirnya dia tahu kalau dia ini harus lebih klinikal dan dia harus mencetak gol. Ketika Anda memiliki banyak pergerakan bagus, ketika Anda memiliki kombinasi yang bagus, ketika Anda memiliki aksi-aksi yang bagus, tetap Anda harus melakukan finishing. Tapi saya tahu sesekali dalam pertandingan, mungkin ini bukan malamnya dia. Artinya tidak beruntung ya. Tapi tentu saja ini bisa berubah di pertandingan yang lain. Karena saya pikir dia ini sedang dalam kondisi yang bagus. Dan ini membuktikan dari banyaknya peluang yang dia dapat. Saat ini, di 2 pertandingan, dia agak kurang beruntung. Di 2 pertandingan yang sebelumnya ya, termasuk ketika menghadapi Omonia. Di hari Ahad, dia harusnya bisa membuat gol. Tapi mereka menganulirnya, artinya minggu lalu ya. Dan tadi malam, dia tidak mencetak gol. Jadi yang bisa saya katakan ya, mungkin ini akan terjadi di minggu-minggu depan. Artinya gol dari Marcus Rashford. Ya gue harapkan juga demikian ya. Kabar? Apakah ada kabar ya mengenai squad di hari Ahad? Khususnya Maguire dan Martial. Nah ini penting ya. Anthony Martial bisa fit. Tapi kita harus menunggu bagaimana ini berkembang di beberapa jam ke depan. Harry Maguire masih belum bisa, tapi saya pikir ini tidak akan lama lagi. Artinya tidak lama lagi Harry Maguire akan kembali ya. Apakah akan membutuhkan beberapa minggu untuk Harry? Tidak. Saya pikir minggu depan dia akan kembali berlatih bersama tim. Kalau tidak, minggu depannya lagi. Eric, bisakah saya tanya tentang Anthony? Dia mencetak 3 gol secara berurutan di Liga Premier Inggris setelah dia bergabung. Apa ya yang bisa fans Manchester United harapkan dari dirinya? Erik ten Hag mengatakan development, perkembangan. Saya pikir kita telah melihat saat ini beberapa dari kapasitas dribblingnya, kecepatan dia, finishingnya dia, juga bagaimana dia meng-create peluang. Tapi juga bagaimana dia harus bekerja lebih banyak di beberapa variasi. Dia adalah pemain yang bisa beradaptasi dengan cepat di level yang tinggi. Dan dia adalah pemain yang suka tantangan. Dan dia juga membutuhkan tantangan. Di setiap latihan, untuk dia adalah sebuah tantangan. Setiap pertandingan adalah sebuah tantangan. Dan ini yang membuat dia bisa menampilkan yang terbaik dari dirinya. Dan dia menyukainya. Jadi saya pikir ada banyak ruangan untuk improvement ya, berkembang lagi dari dirinya. Tapi saya pikir dia saat ini sudah berada di level yang baik. Ketika Anda merupakan mencetak gol di pertandingan pertama dan bisa mencetak gol di 3 pertandingan secara beruntun, bagi Manchester United ini adalah sebuah sejarah. Dan ini menunjukkan seberapa besar potensinya. Ini yang terakhir. Di 3 pertandingan menghadapi top 6 di Liga, apakah FA memberikan Anda pendapat atau ide tentang bagaimana hukuman charge untuk Cristiano Ronaldo? Apakah dia akan tersedia di pertandingan-pertandingan tersebut? Erik ten Hag mengatakan, tidak, saya tidak tahu tentang pembelaan dan seperti apa hasilnya. Jadi kita tidak memiliki timeline. Artinya masih belum diketahui bagaimana nanti status dari Cristiano Ronaldo, apakah akan dihukum dan lain-lain. Oke. Opini gua tentang masalah top scorer di tim, Anthony, Marcus, Rashford. Erik ten Hag, dia percaya ya, pemain Manchester United akan mampu mencetak gol banyak.
Oke, kalau itu secara kolektif, ya gue percaya sih memang bisa. Tapi secara individu bagaimana? Karena gue sampai saat ini belum melihat ada sebuah sosok atau seorang pemain depan yang bisa diandalkan jadi mesin gol nih di Manchester United. Musim lalu kita ada Cristiano Ronaldo, sampai saat ini Cristiano Ronaldo masih belum sama seperti musim lalu. Anthony Martial masih sering cedera. Pemain lain seperti Marcus Rashford di 2 pertandingan terakhir kurang bisa klinikal. Kita butuh pemain yang bisa secara konsisten memberikan ancaman dan memberikan hasil di depan. Dan kalau kolektif ya, gue percaya memang betul. Tapi apakah ada satu pemain katakanlah, gue sih belum melihat ini dengan amatiran ala gue. Lalu kemenangan menghadapi Omonia dikatakan penting ya untuk mengangkat spirit. Newcastle juga Erik ten Hag akan menganggap pertandingan menghadapi Newcastle ini akan menjadi partai yang keras, yang susah, karena Newcastle menurut Erik ten Hag ini merupakan tim yang tangguh. Kombinasi di lini tengah ini penting antara Casemiro, Fred dan McTominay. Erik ten Hag tidak bisa menjawab ya pasangan yang paling kuat yang terbaik saat ini, cuman Erik ten Hag memuji penampilan Fred ketika menghadapi Omonia. Sepakat gue dengan peran yang berbeda pastinya kalau dibandingkan dengan seorang Christian Eriksen yang posisinya mungkin digantikan oleh Fred di pertandingan tersebut. Pernah Fred itu dipasang di nomor 10, menurut gue tidak berjalan baik, tapi ketika dipasang di nomor 8 katakanlah, Fred ini lebih bisa berkembang dengan tentu saja karakteristik yang berbeda dari pemain tengah Manchester United lainnya. Casemiro pun juga demikian, menurut gue dari pertandingan ke pertandingan semakin baik ya, semakin bagus. Scott McTominay ya impact-nya terlihat ketika menghadapi Omonia, artinya dia bisa memberikan warna berbeda di lini tengah dibandingkan dengan contoh Casemiro yang lebih banyak mungkin dari tengah ke belakang, tapi Scott McTominay lebih berani maju ke depan. Tentu saja ini ada plus dan minusnya, dan ini harus disesuaikan dengan lawan, dengan keadaan di atas lapangan ya. Ya, kabar tim, Anthony Martial bisa jadi tersedia ketika menghadapi Newcastle, tapi tidak Harry Maguire. Aaron Wan-Bissaka dan juga Donny van de Beek masih belum berada atau belum siap ya bisa diturunkan. Anthony dipuji oleh Erik ten Hag bisa beradaptasi dengan cepat di level permainan yang tertinggi. Sepakat gue, mudah-mudahan ada impact-nya ya, karena Anthony ini 3 pertandingan berurutan di Liga Inggris mampu mencetak gol. Ketika menghadapi Newcastle, apakah bisa diteruskan ini tren positif? Mudah-mudahan saja. Kurang lebih demikian bukan news update sih ya, kabar dari konferensi pers Erik ten Hag. Setelah ini gue akan bikin previewnya seperti apa menghadapi Newcastle United. Nantikan dan saksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.